Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Nurwidia dari kelas MA 21C01 dengan NIM 1121-10054, Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Kampus Universitas Pelita Bangsa. Saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Pengantar Manajemen dengan materi perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifat yang ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksananya berinteraksi dengan rencana organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Suatu organisasi tidak dapat menunggu untuk mendapatkan orang yang cakap seperti organisasi butuhkan untuk mengisi posisi tertentu, memerlukan perencanaan personalia yang mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Ada 3 bagian perencanaan personalia, yaitu yang pertama penentuan jabatan yang harus diisi kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan mempunyai potensial. Yang ketiga, pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Penentuan kebutuhan jabatan, yang pertama ada spesifikasi jabatan, yang kedua ada deskripsi jabatan, yang ketiga ada penentuan tujuan dan rencana, yang keempat ada penentuan kebutuhan personalia secara keseluruhan, yang kelima ada penentuan jumlah personalia sekarang, yang keenam ada penentuan kebutuhan personalia bersih, yang ketujuh ada penempatan program kegiatan. Ada 2 sumber-sumber penawaran personalia, yaitu ada sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu penataran, pemindahan, dan promosi. Sedangkan sumber eksternal yaitu yang pertama lamaran-lamaran pribadi, yang kedua organisasi karyawan, yang ketiga kantor penempatan tenaga kerja, yang keempat ada sekolah, yang kelima para pesaing, dan yang keenam imigrasi dan migrasi. Ada 3 kepentingan dalam sumber daya manusia. Yang pertama itu kepentingan individu, yang kedua kepentingan organisasi, yang ketiga kepentingan nasional. Komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama tujuan. Tujuannya yaitu menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan sumber daya manusia dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat produksi dari perusahaan penyedia supplier maupun pesaing dapat juga berpengaruh. Meramalkan sumber daya manusia perlu memperhitungkan perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, dan perencanaan karir. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia yaitu harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia, harus mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi dan situasi persediaan sumber daya manusia, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa mendatang, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintahan. Proses perencanaan sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia adalah alat yang digunakan untuk membantu organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan sumber daya manusia akan dikembangkan dan dikelola. Pengembangan rencana sumber daya manusia merupakan rencana jangka panjang. Contohnya, dalam perencanaan sumber daya manusia, suatu organisasi harus mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang, tidak hanya 6 bulan atau hanya untuk setahun ke depan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang akan terjadi kelak seperti perluasan, pengurangan pengoperasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut.
Prosedur perencanaan sumber daya manusia yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dan dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang kelima, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Mengevaluasikan rencana sumber daya manusia. Jika perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi sumber daya manusia atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Yang kedua, biaya sumber daya manusia menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Yang ketiga, tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga yang sebenarnya dibutuhkan. Yang keempat, adanya kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita dan golongan minoritas di dalam rencana masa yang akan datang. Pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.